Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Audi Agil Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama, kita perlu ketahui bahwa data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset dalam bisnis lainnya. Saat ini, perusahaan tidak dapat berhasil tanpa adanya data yang berkualitas mengenai internal dan juga eksternal mereka. Manajemen sumber basis data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis mereka. Nah, data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file. Field data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data yang terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Nah, sedangkan file adalah koleksi record yang saling berhubungan. Nah, basis data sendiri adalah sekumpulan file yang berada di bawah kendali piranti perangkat lunak sistem manajemen atau data perusahaan yang dikendalikan dan diadministrasikan oleh sistem manajemen basis data. Bisa dikatakan bahwa basis data adalah kumpulan dari semua data berbasis komputer. Nah, yang pertama kita akan mengenal struktur basis data hierarkis yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Kemudian ada struktur basis data jaringan, yang dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, yang memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan cabang menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjuk ke semua record lain di dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Nah, yang ketiga ada struktur basis data relasional, yaitu sekumpulan basis data terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Nah, sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu field data yang sama dalam dua tabel, maka record dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai field datanya sama. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang suatu konsep dari basis data. Ketika pengguna memikirkan record di dalam satu basis data, mereka akan intuitif akan merasa bahwa urut-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urut-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Dua sasaran penting dari konsep basis data adalah untuk meminimalisir pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Pengulangan data akan membuang-buang ruang penyimpanan, memperlambat pemrosesan record, dan juga mengundang ketidakinkonsistenan data. Dan yang kedua, independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah di dalam formatnya. Perbedaan terbesarnya yaitu bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi record-record basis data. Nah, yang pertama ada navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi ke record berikutnya dengan menggunakan tombol yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua ada akurasi, yaitu formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Yang ketiga ada konsistensi. Sangat penting ketika nilai-nilai field dalam suatu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke dalam tabel lain.
Jika seorang pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya record tersebut tidak akan digabungkan ke tabel yang lain. Kemudian ada penyaringan, yaitu basis data dapat memiliki jumlah data yang sangat luar biasa banyaknya. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi. Ia juga dapat membatasi akses seorang pengguna terhadap data di dalam basis data. Kemudian ada subformulir, yaitu yang mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir. Dan yang terakhir ada laporan, yaitu data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada juga query, yaitu beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para penggunanya. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Yang ketiga ada bahasa query terstruktur. SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. SQL telah menjadi topik yang penting karena dua alasan. Yang pertama yaitu seiring dengan lebih banyak basis data yang dapat diakses melalui web, manajer dan para profesional lainnya perlu untuk mengetahui bahwa SQL adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Dan yang kedua, para manajer perlu mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Nah, tentunya basis data ini memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, kepraktisan menyediakan media penyimpan permanen yang berkurang kecil, kecepatan yang sangat cepat, mengambil data secara cepat dan praktis, meningkatkan keamanan data, mengurangi kejemuan, update to date, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, mengurangi duplikasi data, dan juga memudahkan pengguna dalam menggali suatu informasi. Nah, kekurangannya yaitu biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat kelas yang tepat itu cukup mahal. Kemudian basis data tersebut sangat kompleks sehingga memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan juga manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Dan juga memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal dan internal memori agar dapat bekerja cepat dan efisien. Dan juga yang terakhir, kita juga membutuhkan sumber daya yang biasanya cukup tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di materi selanjutnya.